Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembacaan dan pembelajaran dari firman Tuhan, Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai dengan 29. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bermohon pertolongan dari Tuhan Allah kita. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami kembali membaca dan mendengarkan firman-Mu, merenungkan dan merefleksikannya untuk kami mengerti dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Berilah pengertian dan pengajaran apa yang dapat kami peroleh dari firman yang kami pelajari. Terima kasih Bapa, ampunilah dosa kesalahan kami, layakan kami dan kuduskan kami. Berkenanlah Engkau kepada kami yang berdosa ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita membaca firman Tuhan. Keluaran 10 ayat 21 sampai 29. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan juga. Anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Tetapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami, dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana." Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, "Pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Kemudian Musa berkata, "Tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman Tuhan, menekuni pengajarannya, dan menerapkannya dalam kehidupan kita saat ini. Ini adalah tulah ke-9, gelap gulita, menyelimuti wilayah tanah Mesir. Yang menarik perhatian kita, wilayah tanah Goshen, di mana orang-orang Israel berada dan berdomisili di sana, mereka mendapatkan terang. Ini merupakan gambaran bahwa Tuhan telah menetapkan dan telah menentukan apa yang akan terjadi dan apa yang akan dialami oleh manusia. Ada orang-orang yang hidup di dalam kegelapan dan ada orang-orang yang hidup di dalam terang. Tidak ada yang netral yang bisa berada di dua tempat atau bisa pindah sesuka hati. Semuanya atas penentuan Tuhan Allah. Musa sudah berulang kali memberikan peringatan, menyampaikan firman Tuhan, menjelaskan tujuan dari kedatangannya, keberangkatan Israel keluar dari tanah Mesir. Namun lagi-lagi Firaun mengeraskan hati, karena memang Tuhan mengeraskan hati Firaun. Bahkan Firaun kali ini dengan mengatakan, "Saya tidak mau melihat muka kalian lagi," atau "Kalian tidak mungkin melihat mukaku lagi," itu adalah perkataan terakhir kepada Musa. Dan memang nantinya pada tulah ke-10 terjadi penghukuman final dari Tuhan kepada orang-orang Mesir. Pengajaran apa yang kita bisa temukan dan kita bisa optimalkan pengertiannya, kita terapkan pada kondisi kita saat ini. Yang pertama, Tuhan memberikan perintah kepada hamba-Nya dengan jelas, dengan tujuan yang sudah dinyatakannya, bagi kemuliaannya, dan saat yang sama
pengutusan Tuhan juga ingin menunjukkan datangnya penghukuman Allah. Ketika seorang hamba Tuhan diutus dan memberitakan firman Tuhan, maka akan terjadi dua hal. Yang pertama, berkat dari Tuhan untuk orang-orang percaya yang telah ditetapkannya, dan penghukuman untuk orang-orang yang keras hati yang telah ditetapkannya. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau hati kita masih bisa dilembutkan Tuhan dan masih mau mengikuti kehendak Tuhan. Bagian yang kedua yang kita belajar dari firman ini adalah bagaimana kesetiaan Tuhan dalam setiap janjinya itu juga ditunjukkan oleh Musa yang setia terhadap apa yang dikehendakinya. Kesetiaan bukan hanya bicara tentang saya mengikuti dan menuruti, tetapi juga berbicara dengan jelas saya mengandalkan Tuhan dan tidak menambah atau mengurangi apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, kalau mau mengikut Tuhan dan mau sungguh-sungguh mengerjakan kehendak Tuhan, maka kita bisa setia karena kesetiaan Tuhan Allah. Kita tidak mungkin setia dengan kekuatan sendiri, kemampuan sendiri. Pengajaran yang ketiga adalah pengajaran yang sungguh terus-menerus dapat mengingatkan kita. Jangan keraskan hati supaya tidak dikeraskan hati kita oleh Tuhan. Kesempatan demi kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita memperbaiki diri, untuk kita memperlengkapi diri, untuk kita dapat meningkatkan kualitas kehidupan kita dengan takut akan Tuhan, itu disediakan Tuhan, tetapi jangan keraskan hati kita. Kita sadar bahwa Tuhanlah yang menolong kita. Dan Tuhanlah yang melembutkan hati kita. Mohonkanlah kelembutan hati dari Tuhan Allah supaya kita patuh kepadanya dengan penuh sukacita. Dan yang terakhir, yang keempat, ialah bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya dan menepati janji-janjinya. Kita bersyukur untuk pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman Tuhan, dan kita bersyukur untuk kebaikan-kebaikannya yang menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya, tidak pernah membiarkan kita sendirian, dan kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dalam keadaan sekarang ini, yang sangat rumit, globalisasi, kehidupan yang tidak menentu, dan cara hidup yang jauh dari hadapan Tuhan, kita perlu terus mengingat apa yang dikehendaki Tuhan. Dan terus dengan sukacita mendengar suara Tuhan. Beragam media yang sudah dinyatakan Tuhan, secara langsung maupun tidak langsung. Kita mendapatkan banyak pengajaran dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari bersegera. Kita ikuti kehendak Tuhan untuk beribadah dengan penuh sukacita, bertanggung jawab, dan takjub hanya kepada Allah yang hidup. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati melalui renungan ini dan menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan melalui firman yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami baca. Bersyukur untuk pengertian yang Tuhan berikan agar kami semakin patuh kepadamu. Dan kiranya Tuhan menolong kami untuk setia sebagaimana Engkau setia kepada kami. Terima kasih Bapak, ampuni dosa kesalahan kami kalau kami belum setia kepadamu, belum sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak untuk berkat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.